Assalamualaikum teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat cendol ya teman-teman ya. Dalam pembuatan cendol ini kita ada 3 tahapan ya teman-teman ya. Yang pertama tahapan pembuatan cendol. Terus yang kedua tahapan pembuatan gula cendol. Terus tahapan ketiga tahapan pembuatan santan cendol ya teman-teman ya. Pertama-tama kita melakukan tahapan yang pertama dulu ya teman-teman, yaitu pembuatan cendolnya teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini saya itu akan membuat cendol beras ya teman-teman ya. Jadi adapun bahan-bahan yang kita perlukan, yang pertama kita butuh 250 gram tepung beras. Terus yang kedua kita butuh 1 sendok makan tepung tapioka. Terus yang ketiga kita butuh 1 sendok teh garam. 1 sendok teh ya teman-temannya, bukan 1 sendok makan. Terus kemudian kita butuh pasta pandan ya teman-teman ya. Kita butuh pasta pandan. Oke, inilah bahan-bahannya untuk tahapan yang pertama ya teman-teman ya, untuk pembuatan cendolnya. Jadi teman-teman simak video ini ya sampai habis ya teman-teman ya, biar teman-teman bisa. Oke, untuk yang pertama teman-teman siapkan wadah ya teman-teman ya. Wadah yang agak cukup lega gitu ya. Terus kemudian teman-teman tuangkan tepung tapiokanya tadi ya. Terus kemudian kita tambahkan pasta pandannya 1 sendok makan ya teman-teman ya. Ini kita tambahkan pasta pandannya itu 1 sendok makan ya teman-teman ya. Terus kita tuangkan. Terus kita tambahkan air 50 ml ya teman-teman ya. Sambil kita aduk-aduk gitu ya teman. Terus kemudian teman-teman tambahkan 1 sendok teh garam ya teman-teman ya. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman ya. Sambil diaduk-aduk. Terus kemudian ditambahkan 50 ml air hangat ya teman-teman ya. Air hangat. 50 ml air hangat. Teman-teman aduk sampai rata. Kemudian teman-teman campurkan dengan tepung berasnya, tuangkan secara perlahan ya teman-teman ya. Jangan sekaligus, perlahan-lahan aja sambil diaduk gitu ya teman-teman ya. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman ya. Kalau sudah tidak panas lagi, teman-teman bisa mengaduknya pakai tangan aja ya teman-teman, biar lebih gampang. Tapi pastikan teman-teman sudah mencuci tangan dengan bersih ya. Kalau terlalu kering begini, teman-teman boleh tambahkan air seperlunya aja gitu ya teman-teman. Teman-teman kira-kira aja gitu, jangan terlalu banyak gitu ya, jangan terlalu lebih. Teman-teman pakai air hangat boleh. Untuk mengetahui adonannya ini udah bisa atau belum, teman-teman bisa coba tuangkan dulu ke cetakannya. Di sini saya menggunakan mangkok ya teman-teman ya. Saya bolongin untuk mangkok plastik. Saya bikin 3 lubang gitu ya teman-teman. Terus teman-teman oleskan minyak makan di sekelilingnya ini sedikit-sedikit aja gitu ya teman-teman.
Terus teman-teman coba gitu, tuangkan. Kalau masih putus-putus gini berarti adonannya masih belum jadi ya teman-teman ya. Kalau masih putus-putus gini berarti adonannya itu belum jadi. Jadi harus terus diaduk terus ya teman-teman sampai benar-benar jadi. Kalau adonannya sudah tidak putus-putus lagi begini teman-teman, itu tandanya adonannya sudah jadi ya, dan siap untuk kita rebus ya teman-teman. Terus kemudian kita siapkan air yang sudah mendidih ya teman. Terus kita cetak langsung ke sini ya teman-teman. Ini yang pertamanya kita ambil ya gitu ya teman-teman. Oke. Lakukan ini sampai semua adonan habis ya teman ya. Setelah kita rebus 10 menit, terus kita angkat ya teman-teman. Terus kita angkat, kita tuangkan ke wadah yang berisi air ya teman-teman ya. Setelah kita tadi rebus kira-kira 10 menit, terus kemudian kita tuangkan ke wadah yang berisi air ya teman-teman ya. Tujuannya adalah bila ada adonan yang panjang biar nanti terputus gitu ya teman-teman, biar nggak terlalu panjang. Itu prosesnya kurang lebih sejaman lah ya, sejam atau 2 jaman lah gitu ya. Terus selagi kita menunggu ini 2 jaman, ada baiknya kita ke tahap yang kedua ya teman-teman, yaitu pembuatan sirup gula merahnya teman-teman ya. Oke, untuk bahan pembuatan sirup gula merahnya kita perlu, ini saya setengah kilo gula merah ya teman-teman ya, setengah kilo gula merah. Terus kemudian 1 sendok makan garam. Terus kemudian 1 saset vanili ya teman-teman ya, vanili bubuk. Terus 250 ml air putih ya teman-teman. Oke. Kemudian kita siapkan wadah panci. Terus kita tuangkan air yang 250 ml. Terus kita masukkan gula merahnya semua yang setengah kilo. Terus kita masukkan garam 1 sendok makan. Kemudian kita masukkan 1 saset vanila bubuk ya teman-teman. Terus kita aduk dulu ya teman, biar honey. Oke, biar garamnya ke bawah gitu ya. Oke, terus kemudian kita panaskan sampai mendidih ya teman-teman, sampai gula merahnya ini hancur. Ini kita panaskan sampai nanti gula merahnya benar-benar hancur ya teman-teman ya. Apinya sedang aja ya. Setelah 7 menitan gulanya sudah hancur dan sudah mendidih ya teman-teman. Saatnya kita matikan kompornya. Terus kita tunggu sampai gulanya benar-benar dingin ya teman-teman. Sambil menunggu gulanya dingin, saatnya kita ke tahap ketiga untuk proses pembuatan santannya. Let's go. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk proses pembuatan kuah santannya, yang pertama adalah kita butuh kelapa ya teman-teman. Ini saya ada dua buah kelapa ya yang sudah diparut. 2 buah kelapa yang sudah diparut. Terus kemudian kita butuh garam 1 sendok makan. Terus kemudian vanili bubuk 1 saset ya teman-teman. Vanili bubuk 1 saset. Terus kemudian kita perlu, ini saya menggunakan 3 lembar daun pandan ya teman-teman, 3 lembar daun pandan. Terus kemudian kita
perlu 1,5 liter air ya teman-teman. 1,5 liter air. Oke, sebelum proses pembuatan kuahnya, ini kita bikin jadi santan dulu ya teman-teman. Kelapanya kita bikin jadi santan dulu. Oke, ini santannya sudah jadi ya teman-teman ya. Ini dari 2 butir kelapa yang sudah diparut ditambah dengan 1,5 liter air ya teman-teman. Ini jadinya ya. Oke, selanjutnya kita ke proses pemasakan santannya teman-teman ya. Let's go. Siapkan 1 wadah panci. Terus kemudian tuangkan air santannya teman-teman ya. Terus kemudian tambahkan 1 sendok garam tadi. Tambahkan 1 saset vanila. Terus kemudian tambahkan 3 lembar daun pandan ya teman-teman. Daun pandannya kita ikat aja biar kecil ya teman-teman ya. Pandannya kita ikat seperti ini ya teman-teman, biar kecil. Oke. Terus kemudian kita panaskan ke kompor ya teman-teman ya. Oke, kita nyalakan kompornya. Apinya sedang aja ya teman-teman ya. Dan ini memasak santannya ini tidak boleh ditinggal ya teman-teman. Harus kita tunggu sambil diaduk-aduk ya. Tujuannya biar santannya itu tidak pecah ya teman-teman ya. Setelah sekitar 10 menitan santannya pun sudah mendidih ya teman ya. Sudah mendidih, saatnya kita matikan api kompornya ya teman. Ini setelah 10 menitan santannya sudah mendidih dan kita matikan kompornya ya teman-teman ya. Dan wangi pandannya pun sudah wangi sekali ya teman-teman. Terus saatnya kita menunggu penyajian ya. Kita tunggu dulu dingin, terus kita sajikan ya teman-teman. Tada, inilah teman-teman hasilnya ya. Ini cendolnya, terus kemudian ini gulanya, sirup gulanya, terus kemudian ini santannya. Saatnya sekarang kita sajikan ya teman-teman dan coba kita rasakan. Oke, cara penyajiannya ini saya ada gelas 12 oz ya ke teman-teman ukurannya. Cara penyajiannya kita tambahkan es batu separuh cup ya teman-teman. Separuh cup, terus kemudian cendolnya kita isi satu centong gede gini ya. Nah, kita isi 1 centong gede gitu ya teman-teman. Kalau ada yang mau nambah ya tambah aja gitu ya. Ini cuman peragaan doang ya. Terus kemudian kita tambahkan sirup gula merahnya 1 centong ya teman-teman ya. Terus kemudian santannya untuk sampai penuh aja ya teman-teman cupnya ya. Santannya untuk memenuhi cupnya. Oke, kira-kira begini ya teman-teman. Kalau cendolnya kurang bisa kita tambahin. Nah, gitu ya teman-teman ya. Terus ini satu lagi. Terus gulanya 1 centong. Terus kemudian santannya teman-teman ya. Santannya untuk memenuhi cupnya gitu ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman tampilannya ya. Oke, untuk ide usaha ini bisa dijual seharga 3 ribuannya teman-teman ya. Dengan harga segitu kita masih dapat untung lumayan ya teman-teman. Oke, saatnya kita cobain ya teman-teman rasanya seperti apa. Oke, saatnya kita cicipin dulu ya teman-teman ya. Kita
kuncang-kuncang dulu begini. Oke, saatnya kita cicipin. Bismillahirrohmanirrohim. Rasanya mantap teman-teman. Cocok ini pas suasana panas. Apalagi buat hati yang panas juga cocok nih obatnya nih teman-teman. Oke, sekian ya teman-teman video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga juga bisa menjadi ide-ide usaha buat teman-teman juga. Dan untuk ini ya teman-teman, bahan-bahannya nanti saya tuliskan di kolom deskripsi ya teman-teman ya, untuk bahan-bahannya. Oke, sekian ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, dan untuk mendukung channel saya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.